Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan banyak kenikmatan untuk kita semua. Kenikmatan iman, sehat, dan Islam. Hingga sampai detik ini kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari atau mentadaburi agama Allah yang insyaallah akan Ustaz sampaikan di beberapa menit ke depan. Gimana caranya untuk kita tegar dalam menghadapi cobaan? Pasti kita hidup di dunia ini akan merasakan cobaan, dan cobaan itu pasti bertubi-tubi, terus dan terus. Cobaan satu selesai, cobaan yang lainnya. Cobaan satunya lagi selesai, cobaan yang lainnya. Terus seperti itu. Dan Allah tidak akan menguji suatu kaum, suatu hamba itu di luar atas kemampuan hamba tersebut. Mengarungi kehidupan, pasti seseorang akan mengalami namanya pasang surut. Kadang seseorang mendapatkan nikmat, dan kadang juga seseorang mendapatkan musibah atau cobaan. Semuanya itu datang silih berganti. Kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim adalah bersabar ketika mendapati cobaan atau musibah tersebut. Dengan Dengan bersyukur kita ketika mendapatkan nikmat. Musibah itu termasuk nikmat untuk kita, atau cobaan tersebut termasuk nikmat untuk kita. Yang dimana nikmat tersebut datangnya dari Allah, bukan dari syaitan. Dan berikut adalah beberapa kiat yang bisa memudahkan seseorang, yaitu bisa memudahkan kita dalam menghadapi setiap ujian atau cobaan tersebut. Pertama, yang perlu kita ketahui bersama yaitu mengimani takdir Allah. Setiap menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seseorang tahu bahwa setiap apa yang Allah takdirkan untuk kita semua sejak 50.000 tahun yang lalu, sebelum penciptaan bumi dan langit,
itu pastilah terjadi apa? Pastilah terjadi. Sebelum ciptaan langit dan bumi pastilah terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kataballahu maqadira al-alaik qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi khamsina alfa sanah. Satu lagi, kataballahu maqadira al-khalaik qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi khamsina alfa sanah. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk yang ada di muka bumi ini sebelum 50.000 tahun yang lalu, sebelum penciptaan bumi dan langit. Beriman kepada takdir inilah landasan kebaikan dan akan membuat seseorang semakin ridho dengan apa? Dengan setiap cobaan yang kita dapat. Ya otomatis cobaan tersebut datangnya dari Allah. Ibnul Qayyim mengatakan landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan setiap yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Itu adalah yang pertama, yaitu mengimani takdir Allah. Kemudian yang kedua yaitu yakinlah di dalam cobaan itu pasti ada hikmah. Ada hikmah yang tidak kita ketahui. Hendaklah setiap mukmin mengimani bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti ada hikmah di balik itu semua. Baik hikmah tersebut kita ketahui atau tidak kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa hasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illahu rabbul arshil karim. Satu lagi, afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illahu rabbul arshil karim. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Quran surat Al-Mu'minun. Dan juga Allah Ta'ala juga berfirman dalam kitabnya itu, wa ma khalaqanas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haq. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak. Itu Quran surat Ad-Dukhan. Itu adalah yang kedua, yaitu kiat tegar menghadapi cobaan. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ketahui bersama juga, yaitu ingatlah bahwa musibah yang kita hadapi sekarang, yaitu musibah yang kita hadapi, yang kita rasakan itu belum seberapa. Ingatlah bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sering mendapatkan cobaan.
sampai dicaci, dicemooh, dan disiksa oleh orang-orang musyrik dengan berbagai cara apapun. Kalau kita mengingat musibah yang menimpa beliau, yang menimpa Nabi Muhammad, maka tentu kita akan merasa ringan menghadapi musibah kita sendiri. Karena musibah kita dibanding dengan musibah Nabi Muhammad SAW tidaklah seberapa. Rasulullah SAW bersabda, liya'zil muslimin fi musibati fi masaibihim al musibah bi. Li'azil muslimina fi masaibihim al musibatu bi. Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Dalam lafaz yang lain disebutkan, man 'azamat musibatahu falyadhkur musibati fa innaha satahawwan alaihi musibathu. Man 'azamat musibatuhu falyadhkur musibati fa inna satahawwanu alaihi musibatuhu. Siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah atau cobaan, maka ingatlah musibah yang menimpaku. Ini perkataan Rasulullah ya. Musibah yang menimpaku, ia tentu akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Itu adalah yang ketiga, yaitu kiat tegar menghadapi cobaan. Kemudian yang keempat, yaitu ketahuilah bahwa semakin kuat iman, memang akan semakin diuji. Kuatnya iman seseorang itu akan ditambahkan ujian tersebut. Dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in dari ayahnya, ia berkata, ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala. Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal fayubtala ar-rajul ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatan ibtuliya ala hasabi dinihi fama yabrahul bala bil abdi hatta yatrukahu yamshi ala al ard ma alaihi khati'ah. Satu ulangi, al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal fayubtala ar-rajul ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatun ibtuliya ala hasabi dinihi fama yabrahul bala bil abdi hatta yatrukahu yamshi ala al ard ma alaihi khati'ah. Yang artinya para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi, seseorang
akan diuji sesuai dengan apa? Dengan kondisi. Dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, maksudnya agamanya kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dan dosa. Itu adalah yang keempat. Kemudian yang kelima, yakinlah di balik kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah. Kemudian ayat ini pun diulang setelah itu. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Sama juga surat Al-Insyirah ayat ke-6. Diceritakan pada kami bahwa Rasulullah SAW pernah memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan ayat di atas, yaitu ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lalu beliau mengatakan, la yaghliba usran yusrain. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Itu adalah yang kelima. Yang keenam yaitu hadapilah cobaan dengan bersabar. Setiap apapun yang kita hadapi, cobaan apapun yang kita alami, yaitu dengan apa? Dengan bersabar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasadi wala imana liman la sabara lahu. Sabar dan iman adalah bagaikan kepala pada jasad manusia. Oleh karenanya tidak beriman dengan iman yang sempurna jika seorang tidak memiliki kesabaran. Yang dimaksud dengan bersabar adalah menahan hati dan lisan dari berkeluh kesah serta menahan anggota badan dari perilaku emosional seperti menampar pipi atau merobek baju. Kemudian yang ketujuh yaitu bersabarlah di awal musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas sabru indas sadmati al-ula. Innamas sabru indas sadmati al-ula. Yang namanya sabar seharusnya dimulai ketika awal ditimpa musibah. Itulah sabar yang sebenarnya. Sabar yang sebenarnya bukanlah ketika telah mengeluh lebih dulu di awal telah mengeluh lebih dulu di awal musibah. Itu adalah yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, yakinlah bahwa pahala sabar begitu besar. Ingatlah janji Allah Ta'ala, innama yuwaffi as-sabirun ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar. Al-Auza'i mengatakan, pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa ditakar dan ditimbang. Mereka benar-benar akan mendapatkan ketinggian derajat. As-Sudi mengatakan balasan orang yang bersabar adalah surga. Itu adalah
Yang ke-8. Kemudian yang ke-9, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummu Salamah, salah satu istri Nabi ya. Nabi SAW berkata bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ummu Salamah zaujan Nabi SAW taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin tusibuhu musibatun ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Qalat falamma tuwfiya Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu musibah lalu ia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Maka Allah akan memberinya ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Ketika Abu Salamah suamiku wafat, aku pun menyebut doa sebagaimana yang Rasulullah SAW perintahkan kepadaku. Allah pun memberiku suami yang lebih baik dari suamiku yang dulu, yaitu Rasulullah SAW. Doa yang disebutkan dalam hadis ini, dalam hadis tersebut, semestinya diucapkan oleh seorang muslim ketika ia ditimpa musibah. Dan sudah seharusnya ia pahami, insya Allah dengan ini ia akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ke-10, yaitu introspeksi diri. Musibah atau cobaan yang kita hadapi seperti saat ini, yaitu musibah di pandemi, boleh jadi disebabkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat di muka bumi ini, baik itu kesyirikan, bid'ah, atau dosa besar dan maksiat lainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Quran surat Asy-Syura. Maksudnya adalah karena sebab dosa-dosa yang dulu pernah diperbuat, yang dulu pernah kita perbuat, maka Allah akan mendatangkan cobaan tersebut karena apa? Perbuatan kita sendiri. Ibnu Abbas mengatakan akan disegerakan siksaan bagi orang-orang beriman di dunia disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat, dan dengan itu mereka tidak disiksa di akhirat nanti.
Semoga kita semua kiat-kiat semakin meneguhkan kita dalam menghadapi segala cobaan apapun, yang dimana cobaan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari Ustadz. Apabila kalian mendapati kesalahan perkataan Ustadz, yang dimana kesalahan tersebut datangnya dari syaitan dan kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jal, Ustadz meminta maaf sebesar-besarnya. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.